prodi manajemen bisnis. Sekarang aku sedang menempuh pembelajaran di semester 2. Sebelumnya perkenalan dulu, nama kakak Selviana Agustin, bisa dipanggil Selvi. Lalu ini ada Kak Anya, ini Kak Nada, yang di sebelah sana Kak Desi, lalu ini Kak Aji. Lanjut, kita sekarang akan memberikan materi dari mata kuliah pendidikan agama Islam. Materi yang akan diberikan kali ini adalah berjudul toleransi, menebar kasih dan merajut persatuan Indonesia. Oke, yang pertama itu yang akan kita bahas adalah apa itu toleransi. Sebelumnya adik-adik udah kenal belum dengan kata toleransi? Dengarkan ya. Apalagi kita ada di negara Indonesia yang memang agama itu ada banyak gitu ya, bukan cuma Islam aja. Lanjut kita langsung ya, kita lihat buat yang belum tahu dan kalau yang udah tahu untuk semakin paham apa sih toleransi. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan, baik perbedaan agama, suku, ras, dan juga budaya, kebiasaan, dan juga pendapat tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Toleransi bukan berarti harus setuju dengan semua hal, tetapi menghargai hak orang lain untuk memiliki pandangan atau identitas yang berbeda. Sampai sini sudah paham adik-adik? Nah, jadi toleransi ini bukan cuma sekedar agama aja, tapi ada banyak. Karena di Indonesia kan kita ada berbagai pulau, yang dimana di pulau itu ada ras dan juga budaya yang macam-macam ya. Next. Selanjutnya ada mengapa toleransi itu penting. Maka toleransi itu penting yang pertama sebagai pencegah konflik. Toleransi membantu mencegah pertikaian akibat perbedaan pandangan atau identitas. Kedua, menumbuhkan persatuan. Bangsa Indonesia yang lebih dari berbagai suku, agama, dan budaya. Tiga, meningkatkan kerjasama dalam lingkungan sekolah, lingkungan kerja, atau lingkungan masyarakat. Empat, membentuk karakter yang baik, sifat toleran, mencerminkan pribadi yang bijak, terbuka, dan beradab. Yang kelima, mendukung terciptanya lingkungan dengan suasana yang damai dan harmonis. Toleransi beragama. Di Indonesia ada banyak agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konfusius. Semua agama memberikan kebaikan dan saling mengasihi. Toleransi dalam agama artinya menghormati teman yang berbeda agama dan menghitung atau memaksakan agama kita kepada orang lain, saling menghargai saat teman beribadah, atau merayakan hari besar agama. Contohnya mengucapkan selamat hari raya dan saat ada yang sedang berteman dengan siapa saja tanpa melihat agamanya. Selanjutnya bentuk-bentuk dan toleransi. Toleransi itu ada banyak bentuknya. Lalu toleransi bukan hanya soal agama saja, tapi juga penting dalam banyak hal lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali bertemu dengan teman yang berbeda dari kita, baik dalam hidup, suku, cara berpikir, kebiasaan, penampilan maupun kemampuan. Semua perbedaan itu adalah hal yang wajar dan harus kita hargai. Untuk selanjutnya, mari kita mempelajari apa saja bentuk toleransi. Yang pertama ada toleransi dalam suku dan ras. Contohnya tidak mengejek, berbicara, warna kulit atau budaya teman dan pihak. Yang kedua, toleransi dalam pendapat. Contohnya saat diskusi kelompok, maka kita harus menggunakan pendapat dari teman dengan sopan. Yang ketiga, toleransi dalam kebiasaan. Contohnya jika teman duduk ruangan rumah serius dan tangan, maka kita harus saling menghargai. Dan yang keempat, toleransi dalam penampilan. Contohnya jangan mengejek kamu, baju atau duduk di teman. Dan yang terakhir yang kelima adalah toleransi dalam penampilan. Contohnya kita harus mengucap
dan membantu teman untuk memahami pelajaran yang sudah disampaikan. Selanjutnya ada toleransi dan persatuan Indonesia. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, bukan hanya kaya akan alamnya, tapi juga kaya akan perbedaan. Ada lebih dari 1.300 suku bangsa, ratusan bahasa daerah, dan 6 agama yang diakui negara. Namun, walaupun kita berbeda-beda, kita tetap bisa bersama dalam satu negara, yaitu Indonesia. Agar semua itu bisa berjalan dengan damai, kita perlu namanya toleransi. Toleransi adalah kunci agar semua orang merasa dihargai, aman, dan diterima. Tanpa toleransi, kita menuju pertemanan, saling mengejek, dan perbedaan. Tapi, kalau kita saling menghargai, maka semua orang bisa hidup rukun, bekerja sama, dan menjadikan negara kita semakin kuat. Itulah sebabnya bangsa kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan saling menghargai perbedaan, kita dan juga persatuan Indonesia agar tetap damai, kuat, dan bersatu. Ya, selanjutnya kesimpulan toleransi adalah sikap saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada di sekitar kita. Dengan toleransi kita bisa hidup rukun dengan teman-teman yang berbeda agama, suku, ras, dan pendapatan atau kebiasaan. Sikap ini penting agar lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat menjadi tempat yang aman. Selanjutnya ada sesi nonton video. Silakan tonton dulu videonya terus diperhatikan nanti pertanyaannya ada juga yang dari video ini. Silakan diperhatikan ya. Toleransi beragama. Liburan panjang dalam memanfaatkan liburan yang cukup panjang itu untuk kita. Ya cepet-cepetan ya dipilihnya. Pertanyaan nomor 1, apa arti dari kata toleransi? A. Menjauhi teman yang berbeda. B. Saling menghargai perbedaan. C. Selalu sama dalam segala hal. D. Berteman hanya dengan yang mirip. Oke. Apa arti dari kata toleransi? Jawabannya adalah B. Saling menghargai perbedaan. Apakah benar jawabannya? Mari kita cek. Betul. Untuk jawabannya saling menghargai perbedaan. Iya, akhirnya. Boleh duduk kembali. Duduknya aja tahu. Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Tolong perhatian ya. Ini pertanyaan nomor 2. Ada berapa agama yang diakui secara resmi oleh negara Indonesia? A. 3, B. 4, C. 6, D. 8. Kan nomor 2 teman-teman. Nanti dulu Agama yang Indonesia adalah 6. Untuk jawabannya apakah benar C? Mari kita cek. Betul, untuk jawabannya 6. Pertanyaan nomor 3. Apa semboyan bangsa Indonesia tentang persatuan dalam perbedaan? A. Tutwuri Handayani. B. Pancasila. C. Merdeka Belajar. Atau D. Bhinneka Tunggal Ika. Tiga, apa semboyan bangsa Indonesia tentang persatuan dalam perbedaan? Jawabannya D. Bhinneka Tunggal Ika. Apakah benar? Mari kita cek jawabannya. Betul, jawabannya Bhinneka Tunggal Ika. Untuk pertanyaan nomor 4, dari video yang telah kita saksikan,
Apa perumpamaan yang digunakan Zahra untuk menggambarkan perbedaan yang indah? A. Bintang di langit. B. Pelangi yang berwarna-warni. C. Laut yang biru. Atau D. Bunga di taman. 3, 2, 1. Empat, dari video yang telah kita saksikan, apa perumpamaan yang digunakan Zahra untuk menggambarkan perbedaan yang indah? Jawabannya B. Pelangi yang berwarna-warni. Mari kita cek jawabannya apakah benar. Jawabannya B. Pelangi yang berwarna-warni. Sama. Oke, selanjutnya pertanyaan nomor 5. Apa pesan utama dari video yang tadi telah kita saksikan? A. Semua orang harus sama agamanya. B. Acara keagamaan hanya untuk satu kelompok. C. Kita harus saling menghormati walau berbeda agama. Dan D. Tidak perlu menghadiri acara teman yang berbeda agama. 1, 2, 3. Apa pesan utama dari video yang telah kita saksikan? Jawabannya C. Oke, terima kasih untuk kerjasamanya, perhatiannya, sudah bisa menyaksikan materi dan juga video serta sesi tanya jawab, mengikutinya dengan sangat baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan sosialisasi tentang toleransi beragama, kami mendapatkan kesan-pesan dari adik-adik kelas 6. Mereka bilang kami senang. Sekarang kami lebih paham kalau saling menghargai itu merupakan hal yang penting, meskipun agama kita berbeda. Mereka antusias mengikuti materi dari awal sampai akhir, apalagi saat sesi tanya jawab. Melalui kegiatan ini, mereka juga belajar bahwa kasih sayang bisa ditunjukkan dengan saling menghormati. Toleransi bukan sekedar kata, tapi tindakan nyata untuk merajut persatuan Indonesia. Karena dengan menebar kasih, kita bisa hidup rukun dan damai bersama. Terima kasih telah menonton. Mari terus tumbuhkan semangat toleransi dari Sekolah untuk Indonesia.